Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ayuhat tulab. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita melanjutkan materi kita di pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah as-sadisah, syurutun nikah wa arkanuh, yaitu tentang syarat-syarat nikah dan juga rukun-rukun nikah. Jadi kita harus paham dan mengerti bahwasanya suatu ibadah itu adalah ketika syarat dan rukun terpenuhi maka akan menyebabkan ibadah tersebut menjadi sah. Akan tetapi jikalau salah satu syarat ataupun rukun tidak terpenuhi, maka menyebabkan ibadah tersebut menjadi tidak sah. Maka di sini kita akan bahas yang pertama tentang syurutun nikah, yaitu syarat-syarat nikah. Yustaratu fin nikah al-ati, disyaratkan di dalam pernikahan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ta'yinu kullin minaz zawjaini, ditentukannya atau dipastikannya setiap dari calon suami atau calon istri. Jadi harus pasti siapa calon suami ataupun calon istrinya. Fala yasihu aqdun nikah, maka tidak sah akad pernikahan itu ala wahidatin kepada seorang wanita la yu'ayyinuha, akan tetapi tidak ditentukan siapa wanita tersebut, tidak dipastikan siapa pengantin wanita tersebut. Seperti apa di sini dijelaskan, ka qaulihi, seperti ucapan seseorang wali mengatakan, wali nikah mengatakan, zawajtuka binti, saya menikahkan dirimu dengan anak perempuanku. In kana lahu aktsaru min wahidatin, apabila bagi wali tersebut lebih dari satu anak wanita. Jadi wali tersebut mempunyai anak perempuan banyak. Nah, kemudian dia mengatakan, zawajtuka binti, saya menikahkan dirimu dengan anak perempuanku. Jadi di sini dia tidak menentukan dari anak-anak perempuannya itu mana yang dia nikahkan. Maka ini tidak boleh. Au yaqul, atau seorang wali mengatakan, zawajtuha ibnak, saya menikahkan dia wanita, ibnak dengan anak laki-lakimu, in kana lahu iddatu abna, apabila dia mempunyai anak laki-laki yang banyak. Jadi anak laki-lakinya bukan hanya satu, tapi banyak. Kemudian di sini tidak ditentukan siapa dari mereka itu yang dinikahkan. Balla budda min ta'yini dzalika bil ism. Nah, ini yang harus kita pahami. Akan tetapi harus min ta'yin, dengan menentukan dari calon tersebut bil ism, dengan menyebut namanya. Ke Fatimah, seperti ya kalau namanya Fatimah ya disebut namanya Fatimah, wa Muhammad, dan juga Muhammad, au bis sifat, atau mungkin dengan salah satu sifatnya seperti kal kubro, yaitu yang paling besar, awis sugro, yang paling kecil. Kemudian yang kedua adalah ridho kullin minaz zawjaini bil akhar, yaitu keridhaan dari setiap calon suami dan istri tersebut. Fala yasihhu nikahul ikrah, maka tidak sah pernikahan dengan dasar pemaksaan. Jadi tidak boleh nikah itu didasarkan dengan paksaan. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara walal bikru hatta tusta'dana. Bahwasanya seorang janda itu tidak
akan dinikahi sampai diminta perintahnya. Walal bikr, sedangkan perawan itu tidak akan dinikahi hatta tusta'dana, sampai mendapatkan izin darinya. Kemudian yang ketiga adalah al-wilayatu fi an-nikah, yaitu adanya wali di dalam pernikahan. Jadi ada wali di pernikahan tersebut. Fala yuqat 'alal mar'ah illa waliyuha, bahwasanya wanita itu tidak akan melaksanakan akad nikah, yaitu nikah, illa waliyuha, kecuali ya yang mengikrarkan akad nikah tersebut adalah walinya. Jadi ya, seorang wanita itu tidak bisa menikah dengan sendiri, akan tetapi dinikahkan oleh walinya. Kenapa demikian? Kenapa kok diharuskan adanya wali di dalam pernikahan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasul, la nikaha illa bi waliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Jadi ya Rasul SAW mengatakan ya nikah itu harus dengan wali, harus ada walinya. Kemudian bagaimana syarat wali tersebut? Jadi siapa yang berhak, ataupun bagaimana ciri-ciri syarat-syarat orang bisa menjadi wali dalam pernikahan? Wa yustaratu fil wali, disyaratkan untuk wali nikah an yakun, yaitu wali nikah tersebut rajulan, yaitu orang laki-laki, balighan, yang sudah baligh, akilan, yaitu yang berakal bukan gila, hurron, yaitu yang merdeka bukan budak, adlan, dan juga adil, yaitu adil di sini ya adalah orang yang baik. Ya, adil itu kalau para ulama menjelaskan yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, menjauhi yang makruh, melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian juga menjaga muruahnya. Itu ya makna adil yang sempurna. Kan tetapi beberapa ulama yang lain mengatakan makna adil itu ya dikatakan ya orang tersebut orang Islam dan orang baik, walau dhahiran, ya walaupun sifat adil ini ya nampak saja. Jadi ketika orang tersebut nampaknya orang baik, orang Islam yang baik, ya maka boleh untuk dijadikan sebagai wali. Kemudian yang keempat adalah asyhadatu ala aqdin nikah, yaitu persaksian untuk akad nikah. Jadi ada saksi di dalam akad nikah tersebut. Fala yasihhu illa bisyahidai adlin muslimaini, maka tidak sah akad nikah tersebut kecuali dengan bisyahidai, dengan dua orang saksi adl, yang adl, muslimaini, yang muslim, balighaini, yang sudah balik dewasa bukan anak-anak, adlaini, dan yang sudah adl, walau dhahiran, walaupun secara nyata ataupun kelihatan, ya sebagaimana tadi sudah dijelaskan tentang makna al-adl. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil, wa ma kana ghairu dzalika fahuwa batil, maka jikalau pernikahan itu tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut adalah batil. Qala at-Tirmidzi, berkata Tirmidzi, al-amalu alai, jadi beramal dengan hadis ini, hadis Rasul yang menunjukkan harusnya ada dua orang saksi di dalam pernikahan dan juga wali, inda ahli ilmi, adalah diamalkan oleh para ulama min ashabin nabi, dari sahabat-sahabat nabi, wa man ba'dahum, dan juga orang-orang setelah zaman sahabat, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, wa ghairihim, dan selain mereka. Qalu, maka mereka para ulama, sahabat, dan juga para tabi'in mengatakan, la nikaha illa bisyuhud, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya saksi-saksi.
Wastiratu asy-syahadah fin nikah, adapun persyaratan adanya persaksian di dalam pernikahan ini adalah ikhtiyatun lin nasab, adalah sebagai bentuk kehati-hatian untuk nasab. Khaufal inkar, ya ditakutkan adanya pengingkaran. Ya, jadi dengan adanya wali, dengan adanya saksi ini, ya maka nanti kalau ada yang mengingkari pernikahan tersebut, maka maka saksi-saksi tersebut bisa dihadirkan untuk menunjukkan kesaksiannya. Kemudian yang kelima adalah khuluwu az-zawjaini minal mawani allati tamna'u minaz zawaj, adalah tidak adanya penghalang-penghalang untuk zaujaini, calon suami dan juga calon istri, tamna, yang melarang ataupun yang mencegah untuk nikah. Jadi min nasab, dari nasab, au sabab, atau dari sebab. Jadi calon suami dan calon istri tersebut itu enggak ada penghalang-penghalang untuk mereka bisa menikah. Nah, penghalang-penghalang itu seperti apa? Minan nasab, ya dari nasab, ya misalkan kok saudaranya sendiri, saudara kandungnya, ya maka nggak boleh karena itu masih satu nasab. Au sabab, ataupun karena sebab, karrodo, seperti karena persesusuan. Jadi misalkan kok suaminya, calon suami itu adalah saudara persesusuan, ya maka tidak boleh. Wa musoharoh, atau karena berbesanan. Kemudian wahtilafiddin, dan juga karena perbedaan agama, misalkan calon suaminya itu adalah agamanya beda dengan calon istrinya, ya maka tidak boleh. Wa nahwi dzalika, dan juga yang semisalnya, minal asbab, dari sebab-sebab, ka'an yakun, ya seperti di sini dicontohkan, ahaduhuma, salah satu dari mereka yaitu calon suami atau istri, muhriman bihajin, sedang melaksanakan ibadah haji, au umratin, atau sedang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang sedikit lagi yaitu tentang arkanun nikah, yaitu rukun-rukun nikah. Wa arkanun nikah, adapun rukun-rukun nikah, allati biha qiwamuhu wa wujuduhu, yang merupakan unsur-unsur pernikahan dan juga adanya pernikahan, hiya, adalah sebagai berikut. Al-aqidan, yaitu dua orang yang melakukan akad. Ya, siapa mereka? Az-zawj wa zawjah, yaitu calon suami dan calon istri, al-khaliyani min mawani'iz zawaj, yang tidak ada yaitu penghalang-penghalang untuk melaksanakan nikah, allati sabaqat isyarat ilaiha, yang sudah kita sebutkan tadi. Wallati, dan juga yang akan dzakaraha, akan disebutkan oleh muallif fi bahsil muharramat, nanti di dalam pembahasan tentang muharramat an-nikah, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, nanti akan diterangkan di bab selanjutnya. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-ijab, yaitu adanya ijab, wa huwa al-lafdhu as-sadir minal wali, yaitu suatu lafaz yang muncul, yang berasal dari wali. Oman yakumu maqamahu, yaitu wakilan, atau orang yang menduduki posisinya, mengganti posisinya wali, yaitu sebagai wakil dari wali tersebut. Bilafdi inkah au tazwid, dengan menggunakan lafaz nikah ataupun zawaj, ya seperti nakah tuka atau zawaj tuka. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga al-qabul, ya, yaitu penerimaan, wa huwa al-lafdhu as-sadir minaz zawj aw man yaqumu maqamah, adalah lafaz yang keluar atau yang berasal dari calon suami, aw man yaqumu maqamah, ataupun orang yang menjadi wakil dari zawj, suami tersebut, bil lafaz, dengan menggunakan lafaz qabiltu, saya menerima, au raditu, atau saya rela, hadza zawaj, dengan pernikahan ini. Wala budda min taqaddumil ijab alal qabul. Nah, di sini perlu kita pahami, wajib untuk mendahulukan lafaz ijab daripada lafaz qabul. Jadi ya harus lafaz ijab dulu, yaitu dari wali, kemudian baru lafaz qabul dari calon suami. Enggak boleh
qabul terlebih dahulu kok kemudian ijab. Jadi kok misalkan calon suami kok sudah langsung qabil tuh, sedangkan wali belum mengatakan zawajtuka, maka ini tidak boleh. Ya, ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.